keputusan apapun yang kita ambil pasti akan membawa perubahan, ya nggak sih? Kalau kita mengambil kesempatan atau opportunity itu akan membawa perubahan. Kalau kita melepaskan kesempatan pun akan membawa perubahan sebenarnya. Hanya saja kesempatan mungkin akan membuat perubahan lebih cepat, sementara kalau kita lewatkan kesempatan mungkin perubahan akan lebih lambat terjadinya. Yes. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading energy update karir dan keuangan untuk bulan April 2024 guys. Untuk kedua belas zodiak sign ya, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Oke. Aku akan upload dua video untuk malam ini mengenai karir dan keuangan. Yang pertama untuk kalian penerima gaji, dan yang kedua untuk kalian pemilik bisnis atau pelaku usaha ya. Dan saat ini video yang sedang kalian tonton adalah special reading energy update karir dan keuangan untuk para penerima gaji atau yang bekerja ke orang lain. Oke, mungkin karyawan swasta, budak korporat istilahnya, atau ASN, budak negara itu. Iya juga ya, bisa jadi, bisa jadi. Atau mungkin kakak-kakak aku asisten rumah tangga, perawat jompo, atau mungkin pekerja di luar negeri, itu juga sama ya, karena menunggu gaji atau bekerja ke orang lain, punya bos. Oke. Aku bicara dengan kedua belas zodiak sign sekaligus ya, jadi peluang untuk kamu merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi pasti akan lebih kecil atau mengerucut. Dan itu hal yang biasa, jangan terlalu dipikirin ya. Silakan ambil apa yang menjadi bagianmu atau milikmu, sisanya diserahkan atau disisakan pada mereka yang mungkin akan membutuhkannya ya. Because sharing is caring guys, oke. Oke, aku akan buka 10 kartu ya untuk readingan karir dan keuangan ini. 6 kartu pertama yang di cross aku bahas di video ini, dan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended ya. Kalau nanti kamu merasa cocok, resonate atau kayak terpanggil gitu guys dengan readingan 6 kartu pertama, tertarik untuk melihat tips atau trik atau nasihat dari universe mengenai karir dan keuanganmu di bulan April ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Sekaligus nanti aku akan bacakan pesan keuangan untuk bulan April khusus para penerima gaji atau yang bekerja ke orang lain, yes. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu ya. Oke. I think everything is ready now. Kita segera mulai dari Oracle dulu. Untuk special reading April aku akan pakai deck yang orange ini ya. Orange. Oke. Halo. Please bless this reading for all zodiac sign. Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Energi update karir dan keuangan untuk para penerima gaji atau yang bekerja ke orang lain di bulan April 2024. Terima kasih. Nah, hampir tapi bukan. Hampir tapi bukan. Oke, ini dia guys. Oke, opportunity and change. Opportunity and change. Opportunity adalah kesempatan, change adalah perubahan. Berarti kesempatan dan perubahan. Ada kesempatan yang datang dan kemudian itu akan membawa perubahan, guys. Dia kayak lagi gini. Silahkan, terserah mau atau enggak, kayak begitu ya guys. Ya, namanya opportunity itu kan bebas ya. Kecuali tadi ini adalah kayak responsibility atau kewajiban, ya mau nggak mau ini harus diterima. Tapi opportunity bicara tentang kesempatan, boleh diambil atau dilepas. Tapi yang jelas kesempatan ini akan membawa perubahan. Everything guys, apapun yang kita ambil, keputusan apapun yang kita ambil pasti akan membawa perubahan, ya nggak sih? Kalau kita mengambil kesempatan atau opportunity itu akan membawa perubahan. Kalau kita melepaskan kesempatan pun akan membawa perubahan sebenarnya. Hanya saja kesempatan mungkin akan membuat perubahan lebih cepat, sementara kalau kita lewatkan kesempatan mungkin perubahan akan lebih lambat terjadinya, yes. Yang jelas peluang untuk kamu ada di bulan April ini yang akan membawa perubahan katanya. Dan change guys di kartu Oracle tentu saja change ke arah yang lebih baik ya.
Opportunity yang datang akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Oke. Mari kita lihat kartu besarnya seperti apa. Halo, halo. Dark Angel, halo Gemini. Let's bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Special reading energy update karir dan keuangan untuk mereka penerima gaji atau yang bekerja ke orang lain. Oke. Hush, Hierophant. Biasanya kalau Hierophant datang itu guys bicara tentang Taurus, halo. Bicara tentang kepatuhan ya, ada peraturan yang harus dipatuhi dan ini lebih ke arah agama sih guys, religi biasanya ya. Jadi kalau misalnya di agama dilarang mencuri, maka ketika Hierophant datang jangan sampai kamu mencuri. Kalau di agama dibilang dilarang korupsi, maka ketika Hierophant datang jangan sampai kamu korupsi. Itulah kurang lebih pesan penting itu ya. Intinya akan yang perlu kamu ketahui di bulan April ini. Halo. Oke. Knight of Swords, ini konflik guys. Crossed by the Four of Cups, missing opportunity. The Nine of Cups. Oke, it's like you are fighting or need to fight for something di sini. Jadi bukan dengan tunggu terima enggak guys, tapi you need to fight. Sebentar ya, Queen of Wands, iya, Eight of Cups, Nine of Swords, ditambah Seven of Pentacles, Eight of Pentacles, collaboration, kerjasama, ini crafting money, bikin uang, berarti kamu adalah orang yang serius saat ini, yang akan resonate dengan readingan ini, bukan orang yang main-main guys, orang yang serius dengan pekerjaanmu, dengan karirmu. Jadi kalau kamu adalah seorang asisten rumah tangga, kamu serius mengerjakan pekerjaanmu bukan sambil lalu atau hanya gara-gara butuh uang ya, but you need improvement. Kamu nggak pengen begitu-begitu saja. Kalaupun memang mau jadi asisten rumah tangga sampai 5 tahun ke depan, tapi berikutnya kamu sudah punya target rumah tangga yang kan seperti apa yang akan kamu urusi, atau di negara mana mungkin kamu akan bekerja, atau gimana itu udah ada plannya kuliah di sini. Because you are a smart person, Queen of Wands. Hanya saja kadang-kadang kamu tuh kayak merasa ragu dengan kemampuanmu karena kartu nasihat pertamamu adalah The Queen of Wands ya. Ini tentang siapa dirimu yang sebenarnya yang perlu kamu ketahui, oke? Oke, kita langsung klarifikasi aja dimulai dari The Eight of Pentacles. What is this all about? Thank you. Oke. Iya. Oke. Ace of Cups, High Priestess, dan kemudian The Eight of Cups. Ini kayak ada kerjasama yang akan segera kamu hadapi guys di bulan April ini. Tapi kamu gak suka kerjasama. Entah kenapa aku disuruh mengarahkan ke posisi asisten rumah tangga tadi. Mungkin ada yang bekerja di Taiwan, di Hong Kong, Singapura, atau di Arab Saudi. Jadi awalnya kamu yang bertanggung jawab untuk sebuah rumah tangga misalnya, dan kemudian sebentar lagi akan majikan atau bos gitu akan mendatangkan satu yang lain, orang baru, dan itu akan mendampingimu sebenarnya, dan kamu kelihatan, duh malas banget sih kenapa nih orang datang. Ketika kamu memutuskan Eight of Cups berarti kan ada yang dirugikan dari sisi kamu. Eight of Cups ini kan pergi ya guys, keluar deh aku gitu. Awalnya mungkin gajinya 1 juta contoh, karena ada datang yang baru gajinya itu jadi berubah. Ada penyesuaian mungkin diturunkan karena memang pekerjaannya sudah tidak sekompleks yang pertama ketika masih sendirian. Kayak begitu contohnya ya. Ini bukan harus tentang asisten rumah tangga, macam-macam. Bisa jadi kantoran juga seperti itu. Awalnya kamu menghandle sesuatu, gajinya bulat sama kamu, kemudian di April ini akan didatangkan orang baru untuk bekerja sama denganmu, tapi kamu jadi kayak ngerasa dirimu itu dirugikan. Padahal sebenarnya nggak ada yang dirugikan guys, because this is Eight of Pentacles ya. Harusnya ini pas baik gitu. Berarti selama ini mungkin kerjaan kamu itu keteteran karena kamu sendirian, dan atasan kamu atau manajemen mungkin mendatangkan orang baru tujuannya supaya efektif. Jadi kamu kan dibagi biar nggak terlalu ribet, terlalu repot gitu, kerjaan kamu dibagi dengan mendatangkan orang baru, dan kamu anggap itu seperti sesuatu yang merugikanmu. Tugasku di sini untuk bilang ke kamu adalah itu bukan hal yang merugikanmu, because this is the star, that's the solution, best solution for you. Hanya saja guys, memang the star biasanya tidak disukai manusia karena tidak seperti yang dia pikirkan atau tidak seperti yang dia harapkan. Mungkin yang kamu harapkan adalah maunya nih
biar aku bisa lebih fokus kerja, lebih kelihatan oke pekerjaanku, gajiku dinaikin dong, tapi nggak usah ada orang baru. Jadi aku bisa serius. Enggak, kamu nggak akan serius kalau gaji kamu dinaikin. Ya, tetap kamu akan keteteran dengan pekerjaanmu. That's why the star datang di sini. Ini yang terbaik untukmu. Ya, jadi kesannya kamu dirugikan, sebenarnya kamu nggak dirugikan. Karena kalaupun kamu datang dalam keadaan itu harusnya tugas dihandle oleh 2 orang, kamu akan tetap mendapatkan gaji seperti yang telah disesuaikan di bulan April ini. Ya. Oke, kita teruskan yang kedua, center of the reading. Ini ada konflik ya, kemarahan. Semakin kamu katanya cari-cari masalah guys, kamu akan rugi sendiri. Karena the Four of Cups ini adalah penyesalan. Seven of Pentacles, the Two of Wands ditambah the Ten of Wands. Ya, it's like you are detaching yourself. Berikutnya aku tidak akan setia lagi pada lu, gitu mungkin ya kalau ini tentang perusahaan. Aku nggak akan mau berintegritas lagi. Aku nggak akan mau kayak dulu lagi. Kalau misalnya sudah jam pulang, aku pulang. Aku nggak mau lembur lagi gitu. Ya. Dan kalau ini misalnya tentang jadi asisten rumah tangga seperti yang di awal aku ceritakan, kemungkinan besar kamu nggak akan melakukan pekerjaanmu dengan maksimal. It's like protes ya, kayak memprotes sesuatu tapi dalam keadaan lemah, tidak berdaya. Ya. Aku nggak ngeliat kamu butuh-butuh uang banget guys, no, nggak ngeliat begitu ya. Jadi memang kadang-kadang ada situasinya pas gue lagi butuh banget, gaji gue dikurangi gara-gara orang baru datang. Bisa jadi. Siapa sih nggak butuh uang gitu? Tapi nggak banget aku lihat di sini. Hanya saja kamu merasa kayak tidak dihargai ya, karena main cups di sini difokus dan di crowningmu. Diperlakukan dengan tidak adil. Sia-sia banget gue selama ini udah bekerja lama-lama di sini terus dibeginiin. Banyak di antara kalian yang kayak mau out ya, keluar. Tapi datang dalam bentuk kartu kecil. Aku tidak melihat the Eight of Cups dalam kartu besar. Oh, ada. Detik sini tuh ada. Nanti ya di kartu nasihat, tapi tidak di 6 kartu pertama. Jadi ini sedang tidak ada, bukan dalam hal yang dipikirkan serius keluar ini, tapi sudah terbersit gitu ya guys, kayak udah muncul di dalam pikiran apa gua keluar aja gitu. Tapi kalau ditanya seberapa yakin kamu untuk keluar, nggak yakin sama sekali. Itu yang terlihat di sini. Hanya saja memang kamu itu kayak ngedumbel, kayak banyakan pundungannya, ngambekan. Dan itu mungkin terasa sama si pemberi gaji ya, atau orang yang mempekerjakan kamu itu kayaknya terasa deh guys. Karena muncul Emperor di sini bersama the Nine of Wands dan the Justice. Guys, yang mempekerjakan kamu tidak ingin kehilangan kamu, tak bilangin. Ya, kamu merasa dia sangat sok-sokan, mungkin sok berkuasa, keputusan-keputusan dia itu aneh-aneh gitu yang dia buat dengan mendatangkan orang baru ini kayaknya terlalu berlebihan, lebay gitu. Oke, but still your employer ya, itu nggak pengen kehilangan kamu. Karena ketidakberdayaanmu untuk out di saat ini juga, keluar dari situ, ditambah kamu merasa tidak diperlakukan dengan adil, itu yang bikin kamu the Eight of Swords. Kesannya seolah-olah terjebak di situ. Padahal tidak ada yang menjebakmu guys. Tidak ada yang menjebakmu di situ. Ya, you can go anytime. But you don't know where to go. Ya nggak sih? Dan kemudian, karena memang prinsipnya dari awal aku ngerasa ini bukan hal yang merugikan kamu, you still get the money based on what you are doing in your job. Jadi kamu udah nggak sesibuk dulu sebenarnya guys, tapi kamu nggak bisa mikir ke situ. Kamu hanya mikir uang aku dipotong, gaji aku dipotong, ini mah keterlaluan, ini kejam, ini bla 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 bla. Tapi kamu nggak pernah mau mikir sekarang betapa lebih ringannya pekerjaanmu, betapa kamu bisa lebih fokus dan bertanggung jawab untuk job deskmu yang baru, karena itu akan lebih berkurang ya guys, lebih tenang atau tidak serempong yang dulu. Karena memang kamu kelihatan kelelahan guys. The Four of Swords adalah kartu lelah dan skip the problem. Berarti banyak pekerjaan kamu yang tidak terhandle dengan baik. Itu alasan sebenarnya kenapa orang baru ini datang, dijadikan pendampingmu ya, atau yang akan menemanimu. The Chariot. Ya, ini Hierophant tadi udah datang lagi di recent past, dan The King of... Ya, you are love guys. Kayak siapapun yang mempekerjakan kamu saat ini sayang banget sama kamu sebenarnya. Tujuan dia menghadirkan kayak apa ya, associate, berarti ya pendamping atau
rekan sekerja untukmu adalah demi kebaikanmu, tapi kamu melihatnya dengan cara yang berbeda. King of Cups, Hierophant, the Chariot ditambah the Six of Wands. Bahkan bisa aku bilang guys, this is the God's plan for you. Karena tadi kartu di bawah untuk klarifikasi ini adalah the star, the best solution for you. Kamu gak akan bisa bertahan lebih lama lagi kalau kamu handle semuanya sendirian. Jadi ini adalah opportunity, kesempatan untuk perubahan. Seven of Cups. Wow, so many new opportunity. Wow, pantas ya. Jadi kayak gini guys, karena pekerjaan kamu inti, pekerjaan utama kamu akan tidak serempong yang dulu, banyak sumber penghasilan lainnya akan bisa kamu kerjakan katanya. Kalau kamu mau melihat ke situ. Tapi kan sayangnya kamu itu nggak mau melihat the Seven of Cups di near future. Yang kamu lihat adalah masalah-masalah ke depannya. Tapi sebenarnya yang awalnya kamu kerja 12 jam sehari sekarang jadi katakanlah 8 jam atau 6 jam, maka 4 jam atau 5 jam kamu bisa pergunakan untuk menghasilkan yang lain. Aku nggak tahu itu apa. Bisa jadi mungkin dari hobi tertentu dan kemudian bisa bikin uang, atau kamu mungkin bisa punya bisnis sampingan yang akan kamu handle dengan baik guys, lebih fokus ke bisnis sampingan begitu. Dan intinya ini baik untukmu karena berupa opportunity and change. Dan the Seven of Cups ini is like shining brightly in the near future for you. Jadi tugasku untuk bilang ke kamu di April ini, apapun yang menurutmu saat ini merugikanmu guys, yang berkaitan dengan dipotongnya sesuatu, apakah itu gaji atau waktu kerjamu, atau datangnya orang lain untuk mendampingimu yang dari awalnya kamu kerja sendiri menjadi kerja berdua, yang seolah-olah merugikanmu saat ini dari sisi finansial, itu sebenarnya adalah kesempatan yang sangat besar untuk kamu manfaatkan, asalkan kamu mau memanfaatkannya. Bukannya malah ngedumbel, apalagi bikin masalah ya guys, karena the Knight of Swords adalah konflik, cari-cari masalah. Karena kamu yang akan rugi sendiri, because this is the star. Peristiwa ini, kejadian ini atas keinginan universe untuk kamu, yang terbaik untukmu. You just need to accept that. Oke? Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai situasimu ini dalam pekerjaan atau karirmu ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign. Dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di special reading energi update karir dan keuangan untuk para penerima gaji bulan April 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.